Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Pemirsa RNNet dimanapun Anda berada dan juga pendengar, senang sekali saya Benny Herdiansyah dapat menjumpai Anda kali ini dalam obrolan budaya RNNet. Pemirsa, sebagai manusia tentunya kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk sendiri, memimpin untuk sendiri, keluarga, dan bahkan disabdakan dalam kitab suci bahwasanya setiap kaum pasti memiliki seorang pemimpin. Tak pelak lagi bagi orang Sunda pun tentunya pasti memiliki seorang pemimpin. Namun pertanyaannya, siapakah pemimpin bagi orang Sunda? Apakah ada contoh atau penanda normatifnya cara mengaplikasikan dalam memimpin? Dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahasan yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan secara umum sering kita jumpai, namun berbeda dengan konsep kepemimpinan dan komunikasi zaman dahulu sebagai tinggalan budaya masa lampau. Naskah Sunda kuno sebagai dokumen penting bagaimana cara orang Sunda memimpin sudah sangat sulit ditemukan dan tidak banyak orang yang mengerti. Dan kali ini tentu saja sebagai bukti bahwa kita berperan melestarikan dan juga mengkaji kearifan lokal budaya Sunda. Di kesempatan kali ini obrolan budaya RNNet akan membahas parigeuing konsep kepemimpinan dalam kebudayaan Sunda. Baik, saat ini di studio saat sudah bersama dengan narasumber. Alhamdulillah kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Ki Dalang Apep AS Hudaya. Beliau adalah dalang dari lingkung seni wayang golek Kiri Komara. Beliau adalah lulusan SMKI tahun 1995 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi dengan segudang prestasi, diantaranya juara 1 Bino Jakrama se-Jawa Barat tahun 2012. Kemudian juga beliau adalah seorang juri wayang golek se-Jawa Barat di TVRI Bandung yang terselenggara dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Pemirsa dimanapun Anda berada, selain itu juga berbagai prestasi lain yang beliau tentu saja dapatkan di dalam negeri dan juga mancanegara. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber kedua. Kita perkenalkan kepada Anda Kang Pepep Didin Wahyudin MSN. Beliau adalah dosen karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung dan peneliti di Gunung Institut Yayasan Masyarakat Gunung Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, sampurasun Akang. Rampes. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya, senang sekali kali ini kita bisa berkumpul membahas mengenai parigeuing. Ini adalah salah satu tinggalan budaya yang begitu maknanya begitu sangat dalam, kemudian juga apabila dilarapkan dalam kehidupan ini masih relevan begitu ya. Nah, kita akan membahas mengenai sebenarnya adakah contohnya atau tokohnya untuk masyarakat orang Sunda. Kita ke Kang Apep AS Hudaya terlebih dahulu, mangga. Parigeuing yang tertuang dalam naskah kuno yang bisa disebut sebagai pelita dalam kegelapan tentang kehidupan masa lalu. Artinya di naskah Siksa Sang Hyang Siksa Kanda Kersian itu banyak nilai-nilai yang sampai sekarang terus relevan dan itu sangat membantu untuk kita mengetahui masa lalu. Tentunya parigeuing adalah gaya kepemimpinan Prabu Siliwangi. Jadi parigeuing ini sendiri dari naskah itu diketemukan atau dibuat pada abad 15, tepatnya 1518 Masehi. Berarti itu dalam kepemimpinan Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata yang bertahta selama 39 tahun dari 1482 sampai 1521. Jadi artinya di situ memang orang Sunda sudah mempunyai konsep kepemimpinan
yang mungkin bisa dijadikan contoh suri tauladan oleh pemimpin-pemimpin masa kini. Soalnya itu bisa ditepakkan gitu ya, bisa ditularkan atau dipelajari. Tak heran kalau memang akhirnya akan mempunyai gelar wangi, Prabu Wangi. Jadi wangi itu sengit nyambuang, karena kaidah-kaidah yang ada di dalamnya itu dilaksanakan atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan bagaimana cara memimpin. Begitu. Wah, luar biasa Badi, sangat relevan dengan kehidupan saat ini pula ya, begitu ya. Dan kemudian juga di dalam parigeuing tersebut ada istilahnya, ada dasa pasanta, kemudian ada opat paharaman, begitu ya. Ya. Nah, di antaranya boleh dijelaskan? Sebetulnya parigeuing itu tahapan yang pertama saja. Jadi yang mencakup 3 aspek, yaitu parigeuing, dasa pasanta, opat paharapan yang tadi. Sedangkan di dalam parigeuing itu sendiri ada 3 konsep mendasar dalam SSKK dari Sang Hyang Siksakana Kersen itu. Yang pertama adalah fungsi atau tugas dan fungsi masyarakat atau pemimpin. Yang kedua adalah bagaimana cara memanage atau manajerial pemimpin. Yang ketiga adalah karakter pemimpin itu sendiri. Sedangkan dalam tugasnya adalah yang paling pokok yang selalu digaungkan adalah ngertakeun bumi lamba. Itu adalah tugas pemimpin. Tugas yang paling utama adalah mensejahterakan kesemestaan atau untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, sedangkan fungsinya adalah ada Tritangtu Libuana. Itu sangat terkenal dan sebetulnya orang Sunda sebetulnya agak dosa kalau tidak tahu tugas ini gitu ya, yaitu Sang Rama, Sang Resi sama Sang Prabu. Jadi di dalamnya itu kan kalau yang Sang Rama dimulai dari keluarga, yang filosofinya adalah gurat lemah, gurat itu garis, lemah itu tanah. Jadi orang Sunda sampai sekarang pun yang kita lihat seperti halnya di Baduy itu ada 3 hal moto yang selalu ia terapkan dalam kehidupan. Mun aya lamping awian, mun aya lahan datar imahan, lamun aya lahan sedong balongan. Tapi kan yang sekarang terjadi itu semua dirempak, itu semua dilanggar. Ada lamping di imahan, ya pasti erosi, ya pasti terjadi terjadi bencana. Sedong itu harusnya di balongan, di imahannya terjadi banjir dan sebagainya. Makanya orang Sunda selalu pada alam semesta itu sangat dihormati. Makanya ada leuweung larangan. Jadi dulu orang Sunda cukup dengan kecap pamali, dengan kecap sangat angker, orang tidak mau mengganggu. Hey. Tapi sekarang justru hutan dijaga oleh keamanan gitu ya atau petugas, malah itu sering rusak karena orang itu bisa disogok. Tapi kan kalau dedemit kayak gitu kan itu tidak mungkin bisa disogok dan sebagainya ya seperti itu. Baik, dengan demikian tadi juga disampaikan bahwa ada 3 fungsi ya. Rama, Resi, dan juga Prabu begitu ya. Jadi tidak hanya untuk pemimpin dalam arti sebagai presiden kalau misalnya dengan sekarang dilarapkan dalam kehidupan bernegara begitu ya, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Iya, itu diawali dari situ. Dari unit terkecil sebuah negara. Baik. Nah, kita berlanjut ke Kang Pepep. Iya, ini nampaknya paling muda ya di antara kita. Iya. Baik, Kang Pepep sendiri nih sebagai pengajar begitu di perguruan tinggi negeri di Bandung, ISB Bandung tepatnya. Dan juga seorang peneliti. Dan itu menurut Kang Pepep sendiri informasi ini ya, banyak naskah yang tidak diketahui oleh masyarakat terutama untuk generasi muda begitu. Nah, Kang Pepep menilainya seperti apa? Misinformasi itu barusan jadi kata kunci yang menarik sebetulnya. Tetapi saya sebetulnya
Abeni ingin cerita tentang konsepsi kepemimpinan di Sunda itu bukan berbicara tentang siapa, tetapi di dalam konteks Sunda ada yang menarik tentang apa dan bagaimana konsepsi masyarakat Sunda dalam konteks kepemimpinan. Tadi ada yang menarik dari Kang Apep sebetulnya di akhir berkaitan dengan ekologi sebetulnya. Karena dalam konsepsi masyarakat Sunda, konsepsi kepemimpinan itu tidak bisa dipisahkan dengan alam. Dan itu yang menjadi tadi ada kita di belakangnya berbicara tentang konteks teologis gitu. Masyarakat Sunda itu sejak dulu memang identik dengan konsep besar yang identik dengan Islam dalam beberapa batasan tertentu, yang itu sebetulnya lebih relevan dengan bagaimana masyarakat Sunda memperlakukan alamnya. Dan ini berkaitan erat dengan konsepsi kepemimpinan. Ini juga sebetulnya Abeni nuhun pisan atas undangannya hari ini karena bisa bertemu dengan Kang Apep, biar nanti kita bisa gali sebetulnya. Karena apa yang tadi Kang Apep ceritakan tentang konsepsi leuweung larang dan lain sebagainya, justru saya melihat ada konsepsi tentang kepemimpinan di masyarakat Sunda itu ada di alam gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, Abeni tadi bercerita tentang konsep kekhalifahan. Yang dalam hal ini masyarakat Sunda justru konsep kekhalifahan itu selalu dikembalikan kepada konsep ekologi. Nah, mempelaya kidalang ya. Di dalam Al-Qur'an kita sama-sama tahu. Betul. Konsep kekhalifahan itu di Al-Ahzab ayat 72 kalau tidak salah, mohon maaf kalau keliru. Tetapi yang paling menarik di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Abeni gunung. Yang ini nanti hubungannya dengan wayang mangga Kang Apepnya. Gunung disebutkan di dalam Al-Quran itu kita selalu bertemu dengan pola 3, makanya tadi ada Rama Resi Ratu ya, kemudian ada kalau di konsep kepemimpinan Sunda ada Kasaliraan, Kanegaraan, kemudian ada Kabuanaan. Nah ternyata itu basisnya adalah basis ekologi, dan basis ekologi ini tidak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan gunung, makanya ada istilah Gunung Pangauban. Ini nanti lahirnya ke konsep kepemimpinan, Gunung Pangauban di mana air muncul di puncak-puncak gunung sampai ke lautan. Nah, konsep kekhalifahan ini di dalam konteks masyarakat Sunda yang identik itu selalu identik dengan gunung. Mengapa? Salah satunya Kang Apep punten kalau keliru. Saya kira dulu waktu sebelum ada wayang golek itu kan identiknya kayon ya, bukan gunungan ya. Nah, menariknya ketika ada pengaruh Sunda itu identik dengan gunung barangkali ya. Nah, menariknya Abeni dalam konteks ekologi dan hubungannya dengan kekhalifahan, kan manusia itu sebetulnya dulu oleh dalam Islam ya, konsepsi kekhalifahan, konsepsi kepemimpinan itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan yang menariknya gunung secara khusus. Walqa fil ardi rawasiyan tamida dan seterusnya. Konsep kekhalifahan itu ditawarkan kepada langit. Kemudian bumi. Menariknya kalau kita berbicara tentang bumi kan pasti aya leuweung, aya sungai. Betul. Termasuk ada gunung. Tetapi kenapa gunung dikhususkan gitu? Artinya ada konsep kekhususan untuk gunung. Nah, menariknya penggunaan diksi gunung di dalam Al-Qur'an itu mewakili 3 waktu makro, yaitu sebelum, sedang, dan sesudah. Sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, gunung sudah disebutkan. Kemudian ketika manusia ada di muka bumi, itu banyak sekali gunung disebutkan. Salah satunya adalah An-Nahl dan seterusnya. Dan terakhir, bahkan ketika kehidupan manusia berhenti di muka bumi, itu ditandai lagi dengan gunung, Al-Qari'ah. Dan ini sangat relevan Kang ya sama wayang. Bahkan Abeni bade nanggap wayang caritana can apal gitu ya. Kemudian dalang atau saya di luhur ditanjepkeun Gunung mah geus nancep. Gunung Kemudian caritanya apapun gunung dijantenkeun deui nya sampai akhirnya tok tutup lawang si kotaka Kang ya, hening dan oleh gunung lagi. Ternyata gunung dalam konteks masyarakat Sunda ini adalah konsepsi kepemimpinan yang menarik sekali. Ada yang disebut dengan sejak 2016 saya ikut dengan bukan komunitas ya, masyarakat Pangauban namanya Patanjala. Dan ternyata di Patanjala ini disebutkan tentang konsep kepemimpinan masyarakat Sunda. Sebelum kita berbicara siapa dan bagaimana, ada yang disebut dengan Patanjala. Salah satunya yang sampai saat ini konsepsi itu berkaitan dengan lingkungan itu masih kita bisa lihat di Baduy. Bagaimana konsep kepemimpinan di mereka itu salah satu barometernya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjaga lingkungannya. Karena menjaga lingkungan itu bukan hanya untuk salira, bukan hanya untuk negara, tapi untuk buana. Nah, sebagai pengantar barangkali itu nanti boleh insya Allah kita gali bagaimana konteks konsepsi kepemimpinan di masyarakat Sunda yang berbasis ekologi
yang sampai sekarang itu konsep keilmuannya masih ada, jelas tertulis di dalam naskah, baik dalam naskah maupun tentang pola bagaimana tata ruang, tata wayah, dan tata lampah yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan itu masih berlaku dan itu masih ada. Barangkali itu yang akan coba saya nanti mairana di Palidenya gitu Kang. Iya, luar biasa. Berarti konsep kepemimpinan terutama yang paling penting tadi disampaikan berhubungan dengan alam ya Kang ya, paling tidak utama. bisa dipisahkan dengan Tidak alam. bisa dipisahkan dengan alam begitu ya. Juga barangkali larap dengan kehidupan masyarakat saat ini, kira-kira tinggalan budaya yang masih terlihat saat ini begitu sesuai dengan konsep tadi yang disampaikan. Kalau dalam kehidupan Sunda zaman Kiwari, kinten-kinten naon Kang yang masih larap dalam kehidupan kita? Mangga. Mungkin ada yang paradigma yang seharusnya sekarang salah larap gitu ya. Kadang-kadang orang Sunda sering diidentikan kaum marginal, suatu hal yang mangati payun, abdi mati pengker. Artinya ada ketidakoptimisan di dalam diri, padahal tidak seperti itu. Sebelum saya lupa, saya mau ini suatu hal yang mungkin menurut saya penting. Yang tadi karena gunung itu sangat identik dengan kepemimpinan Sunda kala itu, yang sebetulnya sampai saat ini pun itu masih relevan. Itu ada di sini saya mau ungkapkan, ada sebagian versi yang mengatakan bahwa informasi yang selalu tersendat itu dari Cina, yang selalu tergelontor begitu deras, yaitu dari Eropa sama dari Arab, dari Timur Tengah. Sedangkan yang dari Cina itu jarang terungkap tentang kesundaan itu sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa Sunda itu bukan etnis, makanya ada yang keberatan ketika Sunda mau memisahkan diri menjadi provinsi itu ya, provinsi Sunda gitu kan, itu justru lebih kecil karena sekupnya lebih ke etnik. Tetapi Sunda itu untuk sebagian, malah saya sendiri berpendapat bahwa Sunda itu adalah bangsa gitu. Nah, terus berkaitan dengan tadi gunung, makanya kalau ada informasi yang dari Cina itu diungkapkan, mungkin ini kebenarannya masih bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Seperti halnya Kian Santang, itu sangat lekat sekali sama masyarakat Sunda mengenal sosok itu. Tetapi kan kalau kita lihat sejarah, bahwa Kian Santang itu bisa diartikan bukan sosok seseorang, tapi bisa diartikan bahwa itu adalah gelar. Soalnya dilihatnya dari berbagai peninggalan di Sancang, yang di Miramare, yang di Pameungpeuk Garut, itu Sancang Opat ada makam Prabu Rukmarata, Syekh Haji Rukmarata, itu dalam kurung Kian Santang. Kalau kita ke Tampomas, gunung di Sumedang yang begitu indah, itu di atas juga ada Pajaratan, di situ juga Kian Santang. Godog Garut yang jelas itu kan ada peninggalan ada makom di situ wali, itu juga Kian Santang. Makanya kalau Kian Santang hanya satu tokoh, satu sosok, itu kan kita bingung di situ. Ternyata Kian Santang kalau menurut informasi yang dari Cina, sejarah yang dari Cina, Kian Santang, Kian itu sekumpulan, San itu gunung, Tang itu adalah pemelihara. Jadi setiap pemimpin yang memelihara gunung akan mempunyai gelar itu. Jadi sebetulnya tidak hanya satu tokoh, seperti halnya Prabu Siliwangi, kan itu bukan satu orang saja gitu kan. Prabu Siliwangi itu kan gelar yang dari keenam kerajaan Pajajaran, yang dimulai Sri Baduga Maharaja, Prabu Nila Kendra kan, dan sebagainya gitu kan. Ada Raga Mulia, Ratu Sakti, Ratu Dewata, yang kemudian itu mempunyai gelar itu. Jadi untuk sekarang pemimpin sebetulnya harus ada ini juga ya, ada kesadaran bahwa khususnya orang Sunda lah, kalau ada yang mau pemimpin ketika ada penataran dan sebagainya, itu sebetulnya harus ada muatan-muatan ini loh gitu. Lokal, seperti ya, jenis itu, seperti yang tadi tugas dan fungsi pemimpin dalam perspektif Sunda menurut naskah, dan itu memang terbukti gitu kan. Terbukti itu sangat begitu bermanfaat untuk seseorang menjadi pemimpin dalam perspektif Sunda. Seperti halnya di dalam cara memimpin juga kan ada Dasar Pasanta, cara untuk pangimbung ning tuah, itu kan tuah atau untuk pelengkap seorang menjadi karisma.
Seperti halnya sekarang kan orang yang ingin nyalek siapapun yang dilihat adalah tokoh panutannya itu, makanya harus berkarisma dan harus punya pamor. Karisma dan juga pamor begitu ya. Nah, tidak dipungkiri kalau masyarakat Sunda menilai Prabu Siliwangi yang dikenal tokohnya karismatik begitu. Tapi juga tidak lepas dari sebuah apa istilahnya mitos begitu ya. Nah, hanya sekedar mitos saja tapi tidak dilihat bagaimana sifatnya beliau saat memimpin, bagaimana cara memimpin, gaya pemimpinan. Yang sangat lekat di kehidupan masyarakat Sunda adalah Prabu Siliwangi yang diidentikan dengan maung. Nah, betul. Sebetulnya di dalam naskah, kenapa itu diidentikan dengan maung? Itu ada dua yang saya teliti ya, yang saya cermati. Di dalam naskah mun hayang maraneh sifat kami, hayang nyong kami, tinggal di maung. Jadi kan di situ bisa mempersepsikan bahwa untuk orang awam, oh Prabu Siliwangi itu jadi maung. Betul. Terus yang kedua adalah kejadian ketika ada peneliti yang dari POC, ketika kita dijajah zaman POC dulu, ada peneliti arkeolog yang dari Belanda itu suruh meneliti tentang mitos-mitos atau legenda cerita-cerita yang berkembang, yang dianggap mereka cerita kan orang POC. Ketika sedang penelitian, kan peninggalan zaman dulu bisa dilihat dari tiga. Dari artefak, dari manuskrip, dan sastra tutur atau sastra lisan. Nah, ketika dia ingin peninggalan-peninggalan seperti batu tulis Bogor yang dibuat pada 1533 Masehi, dan itu pada zaman POC pun sama. Ketika dia mau meneliti, mungkin di zaman dulu banyak gua-gua, banyak hutan belantara, seperti halnya sekarang Bogor kan, jangankan dulu, sekarang pun kan banyak. Masih banyak, apalagi dulu. Dan ada penelitinya yang dimakan maung, yang dimakan harimau. Jadi orang Sunda semakin, nah itu katulah cenaku Prabu Siliwangi. Jadi makanya lekat sekali gitu, melekat sekali. Padahal kan maung itu satu simbol bahwa dia tidak mungkin berkarisma, tidak mungkin dia disegani oleh lawan-lawannya kalau tidak punya track record. Track record ini yang suka dilupakan. Kerja di maung teh samemehna kudu kumaha heula atuh kan gitu kan. Jadi kelihatan dulu dia hebat dalam bertarung, hebat dalam mempertahankan diri dan sebagainya. Mungkin itu ada mitos-mitos yang harus diluruskan untuk kedewasaan pada masyarakat Sunda sekarang. Baik, seru sekali kajiannya yang nampaknya kita harus jeda dulu, Kang Apep dan juga Kang Pepep. Kita lanjutkan lagi kaum pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada untuk kajian Parigeing konsep kepemimpinan dalam kebudayaan Sunda. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang ini juga nampaknya melarapkan prinsip asas rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan juga bernegara dalam sebuah lagu yang berjudul Gentra Pancasila. Pancasila, dasar negeri Indonesia, falsafahna nu utama, rahayat sanusantara, jangjang mebirkeun wawanen, jiwa raga tunggal bangsa, nya bineka tunggal ika, beda tapi sajiwa. Gentra sila utama, katuhanan Maha Esa, gentra mawa kaimanan ka Allah murbawi sesa, kadua gentra heman, laku adil wijaksana, welas asih kasasama, ngagemarkan kamanusan.
Pancasila, Pancasila, tameng dada jiwa bangsa budayana Indonesia, pantrang las tuturunan rempuk jukung sauyunan amalkeun sila-silana lenyepan mungguh esina manunggal sila nu lima katilukeun tra mitung kabangsaan sagemblengna di pertiwi lemah cai wujudna tunggal sabangsa kaopatna karakyatan musyawarah salasna gentra sila nu kalima adil sosial watrang Pancasila, Pancasila, dasar negeri Indonesia, falsafahna nu utama rahayat sanusantara jangjang beberkeun wawanen jiwa raga tunggal bangsa nya bineka tunggal ika beda tetapi sajiwa. Terima kasih pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mengikuti obrolan budaya RNN. Masih bersama saya Benny Herdiansyah dan juga para narasumber yang masih setia bersama dengan saya. Yang luar biasa menarik sekali tadi bahasan mengenai bagaimana Prabu Siliwangi, kemudian juga gaya kepemimpinannya, apa saja yang sebenarnya ada di dalam Prabu Siliwangi dan juga dalam naskah tadi disebutkan ya. Ya, kemudian tentunya ini juga diwariskan oleh leluhur kita ya, nenek moyang gitu. Tidak hanya secara gamblang disampaikan dalam sebuah apa isi naskahnya, tapi juga dalam perilaku masyarakat orang Sunda, terutama dalam kaulinan orang Sunda gitu Kang ya. Barangkali Kang Apep bisa menyampaikannya seperti apa dan apa permainannya kira-kira yang menurut saya leluhur orang Sunda termasuk orang-orang yang cerdas. Tuh. Jadi untuk dari tadi ya Sang Rama, Sang Resi sama Sang Prabu, dari Sang Resi itu kan Resi itu di dalamnya termasuk pendidik. Pendidik betul. Termasuk cendekiawan, alim ulama yang tugasnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi salah satu ungkapan-ungkapan atau memberi sebuah pesan-pesan moralnya itu henteu jorang gitu, tidak vulgar. Jadi melalui kaulinan budak, kalanganan, hobi, termasuk nyanyian-nyanyian. Mungkin di setiap daerah pun ada, dari Jawa, dari Bali mungkin ada, di Sunda pun saya yakin dari Bali, dari Jawa pun mungkin sama ada filosofinya. Tidak hanya sebatas kaulinan atau sebatas permainan, hobi dan sebagainya. Seperti halnya yang saya menurut saya menarik yaitu ada 3 mungkin ya, terang-terang kolentrang, cincang keling, sama lempah-lempi lempong. Nah, ini menarik yang lebih relevan betul ke kepemimpinan yaitu cincang keling. Cincang keling manuk cingkleng cineten plos kakolong bapak satar buleneng. Yeah. Cincang keling itu kan singkatan sebetulnya, cincang dan keling. Gitu kan. Cing itu ucing. Ulah ngabudi ucing. Seperti halnya kucing. Kucing kan kadang-kadang kalau ada mun aya dunungannya, kalau ada majikannya dia ngelendotan seperti halnya. Ketika dia nggak ada makanannya dicuri kan gitu. Jadi ngabudi ucing dihareupeun sumuhun dawuh
banget ngarep ati mungkir teh ditukangan mah pulang paling gitu. Seperti halnya kan pemimpin banyak seperti itu kan gitu. Untuk ketemu sama orang-orang pengikutnya, konstituennya dia sangat ramah dan sebagainya. Tapi ketika dia jadi, yang dilihat itu gimana caranya pulang modal kan seperti itu kan. Itu sangat jadi rahasia umum kan gitu. Cang itu adalah pecang itu kancil. Jadi pecang itu oportunis. Dia bergerak berdasarkan kepentingan. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang pokoknya pencitraan saya ke sini itu harus ada medsos, saya kelihatan bahwa saya menolong orang, bahwa saya lebur dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi pecang teh apa yang dia pijak itu suatu hal yang kering yang menurut dia itu aman dan sebagainya, dan itu tidak mau ambil resiko gitu. Cincang, keling itu adalah helang itu elang pun ya. Jadi helang ketika dia ada di atas, yang dilihat ke bawah itu adalah hanya dahareun wungkul gitu. Mangsa mana di mangsa ke urang. Kepemimpinan kan seperti itu, ketika dia jadi mana merubah konsep atau program menjadi proyek. Ketika proyek atau program berubah menjadi proyek, suatu hal itu untuk kepentingan dirinya sendiri kan gitu. Jadi mana ya bawaan ke urang, mana ke keluarga urang dan sebagainya. Cincang, keling, manuk cingkleng itu nama manuk. Ketika dia ada di atas, ketika dia sedang terbang, dia tidak mau turun. Terus aja pengen di atas. Gimana caranya? Naik lagi terus di atas. Ketika ada wacana 3 periode, itu manuk cingkleng sebetulnya. Manuk cingkleng. Iya kan? Tidak mau turun, ingin melegitimasi kekuasaannya. Dan itu bertentangan dengan apa yang disabdakan Prabu Siliwangi di dalam naskah. Cing datang tinu panderi. Saya sangat mengharapkan ada pengganti, ada regenerasi. Gitu. Beda halnya kalau memang pada waktu itu ada transisi dari kerajaan Sunda Galuh ke Pajajaran, Prabu Jayadewata, dan ketika dinobatkan kedua kali yang tertuang dalam batu tulis 1533 itu kan Prabu Surawisesa itu menobatkan yang kedua, makanya paling lama di antara Raja Pajajaran selama 39 tahun dia bertahta. Jadi cing sangkeling, manuk cingkleng, manuk cinetan dia tidak mau turun, plos kakolong. Ketika dia mati, dimasukkanlah ke liang lahat. Manuk plos kakolong, Bapak Satar itu mungkin mengambil nama orang pada waktu itu mungkin ya. Apa latar belakangnya saya nggak tahu. Itu hanya nama saja, mengambil nama saja. Buleneng itu di bulan sandeng-endeng. Ketika kamu dimasukkan ke liang lahat itu tidak ada gunanya apa yang disebut pemimpin. Justru kulukum roin wa kulumurin maskulun an royatihi. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Luar biasa. Itu dari sebuah permainan Kak Uli dan Barudak ya. Satu lagu ya padahal. Upami di guar permainan yang sanesna lumayan ya. Lumayan. Terang-terang kolentang yang sedikit ini mungkin. Terang-terang kolentang ini kan sedikit ya. Terang-terang kolentang silondok paeh nundutan. Digebrus kena durukan mesat gobang kabuyutan. Terang-terang kolentang itu setiap terang itu suara yang tidak esina. Setiap tidak ada isi itu pasti suaranya nyaring. Knalpot kunaon tarik daeuh eusian. Nah gitu. Kendang tarik sorang daeuh eusian, bedug sorana tarik daeuh eusian. Terang-terang kolentang. Hidup yang hedonis. Hidup yang ingin kelihatan sama orang lain. Dan itu terbukti sampai sekarang. Apalagi ada medsos, dia ingin memamerkan, dia sangat ingin sekali melihat orang lain mun urang mah urui. Nah, hidup terang-terang kolentang. Si londok paeh nundutan. Londok itu adalah binatang yang berkamuflase untuk penyamaran, untuk mencari mangsa. Si londok di sini kan londokan aya istilah Sunda. Londokan itu sebetulnya stigmanya negatif. Ya. Jadi londokan teh dibawa baleg, milu baleg, dibawa teu baleg, milu teu baleg. Jadi dia bisa beradaptasi, tapi dalam termasuk kelakuan yang negatif pun dia ikut. Si londok paeh nundutan itu ketika ajal datang dalam keadaan su'ul khotimah, tidak dalam keadaan ingat kepadanya. Nah, digebrus keadaan durukan itu ada neraka. Digebrus keadaan durukan itu ada di neraka. Mesat gobang kabuyutan, mesat gobang itu mengeluarkan yang hakiki di dalam diri. Makanya yang dia ucapkan adalah, ya Allah, tolong saya
keluarkan dari neraka, dia mengeluarkan suatu hal yang kekeh. Terus dia menyambat rasulnya, menyambat ibu bapaknya, bahwa ternyata keterangan-keterangan yang disabdakan, yang sudah disampaikan ternyata ini benar adanya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Dalam rasanya banyak PR yang harus kita tentunya jadi PR kita ya, generasi muda, untuk kembali mengkaji dan juga melestarikan. Dan kemudian ini yang terakhir, nampaknya pertanyaan terakhir kami sampaikan, mohon izin untuk Kang Pepep nih ya. Selain tadi ada kaulinan barudak begitu ya, yang juga di dalamnya terdapat makna filosofi yang begitu dalam. Ada istilahnya babasan orang Sunda yang sering kita pakai juga, barangkali sudah dikenal oleh banyak orang, terutama masyarakat Sunda. Ada istilah silih asah, asih, asuh, dan juga masih banyak yang lainnya Kang Pepep ya. Maka silakan Kang Pepep. Ya, tadi dari yang disampaikan oleh Apep, saya jadi semakin yakin bahwa ya memang konsep yang paling kompatibel untuk digunakan di tanah kita ya adalah konsep yang diturunkan dari leluhur kita. Dalam konteks ekologi aja ya, sebelum nanti ke sana, saya punya keyakinan begini, Kang Beni. Jadi saya yakin bahwa orang tua kita ini kan leluhur kita hidup, ini logika yang sangat sederhana sekali. Orang tua kita ini hidup di atas tanah bersama sungai, bersama hutan dan gunung yang sama dengan kita hari ini, dan mereka hidup ribuan tahun. Pasti menghasilkan sebuah pengetahuan yang sudah mapan, yang kompatibel gitu dengan tempat kita di sini. Sebagai contoh yang paling sederhana, di dalam peradaban Middle East atau Timur Tengah, salah satu barometer bahwa kiamat itu akan datang, kiamat dalam hal ini kita bisa definisikan sebagai bencana ya. Bencana itu akan datang ketika Gunung Uhud mengeluarkan air. Itu sebetulnya ekspresi kebudayaan. Karena di Timur Tengah, kalau gunung-gunungnya mengeluarkan air, tidak masuk akal itu, aneh. Bayangkan kalau itu diterapkan ke kita. Justru di konsep masyarakat Sunda, gunung adalah gentong bumi, di mana sumber kehidupan pertiwi itu bersumber dari gunung-gunung. Itu menunjukkan bahwa ekspresi kebudayaan kita ini jelas sangat berbeda dengan yang ada di Timur Tengah. Nah, dari keyakinan itu, akhirnya saya ketemu dengan konsepsi Patanjala. Patanjala ini adalah salah satu pengetahuan, sebetulnya pengetahuan lama yang sekarang dikembalikan lagi atau direkonstruksi oleh salah satu tokohnya adalah Kang Rahmat Leuweung namanya itu, dari DPKLTS dulu tapi sekarang dia di Belantara, yang bisa menjelaskan tentang dari mulai konsepsi kepemimpinan sampai dengan bagaimana sebetulnya seorang pemimpin di Sunda itu harus dipilih dan menjalankan amanatnya. Di naskah Siksa Kandang Karesian, tapi Amanat Galunggung, konsep tentang kepemimpinan yang kurang lebih ya kalau dibahas Indonesia kan kurang lebih gini. Sing saha jelema anu bisa mengetahui gunung jeung puncakna, dia akan jaya di buana anu lila, kurang lebih gitu. Tetapi lamun aya pamimpin, ini di naskah Amanat Galunggung, tapi lamun aya pamimpin teu bisa ngajaga leuweung larangan termasuk namanya buyut, itu dia hina, batan hina dari kulit lasun di jarian. Lasun teh careuh Kang ya, careuh bangke careuh. Lagi-lagi konsepsi kepemimpinan di dalam konteks masyarakat Sunda, kalau kita menggunakan konsep Patanjala, itu tidak bisa dipisahkan dengan ekologi. Makanya dalam konteks Patanjala nih ya, saya kebetulan 2016 ikut di Patanjala dan barangkali setelah kurang lebih 7 tahun, dan ternyata masyarakat Sunda itu bahkan memilih pemimpin itu barometernya adalah alam. Alam hari ini itu akan dihitung dengan perhitungan Patanjala, kondisinya apakah sedang sri, lara, lungguh, atau lagi pati. Lara atau pati? Dunia pati. Dan salah satunya kalau kita dalam kondisi seperti sekarang ini itu kalau dalam konteks Patanjala ya, pemimpin itu harus datang atau dimunculkan dari sebuah konsep tatanan kenegaraan yang disebut dengan Ratu Resi Rama ya, Rama dari Karamaan. Kenapa? Karena kondisi zaman sedang berada di dalam lara. Karena itu kepemimpinan di dalam konteks masyarakat Sunda berbasis Patanjala ya, sekali lagi berbasis Patanjala itu harus muncul dari Karamaan. Yang dalam konteks Pangauban, Gunung Pangauban itu ada di atas. Iya ibarat nama, iya kondisi lingkungan teh geus kurang alus ya. Baik lingkungan dalam arti ekologi maupun sosial. Jadi anu diturunkeun oge harus anu tikolot.
tibaris kolot, karena yang paling atas kan semakin sakral. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Aapep dengan ekspresi cerita-cerita semacam folklore dan lain sebagainya, sebetulnya dalam konteks mitologi dan cerita-cerita yang banyak lagi, ini dalam buku yang saya tulis judulnya Manusia dan Gunung, saya sebut sebagai manifestasi etik. Itu adalah bentuk kepatuhan masyarakat sebetulnya terhadap pemimpinnya. Pemimpin ini tidak harus selalu sosok, tetapi berupa pengetahuan yang diturunkan dari lama. Jangankan bisa kita tadi saksikan sama-sama bagaimana Kang Apep cerita dalam satu lagu, kita bisa ngaguar edan pisan. Masyarakat Sunda zaman baheula ngomongkeun suatu hal itu begitu sangat indah sekali, disilipkeun, disindirkeun Kang ya. Bahkan Kak Abeni makan di dalam Tembang Sunda Cianjuran ya, dalam salah satu lagu naskah Cianjuran itu ada lagu Nataan Gunung. Di bait terakhirnya itu lagu Nataan Gunung kirang langkung ya, Gunung Kendeng nunjang ngidul paratna kapapandayan, putri nu ngabengreng koneng megatan jalan kajampang kok satapak. Saya guguar itu Abeni sabuku tecekap. Ternyata di balik itu semua orang tua kita, masyarakat Sunda, para resi di zaman itu memberikan kodifikasi yang dia simpan di dalam lagu-lagu. Karena lagu mah abadi tadi seperti Kang Apep tadi cerita, di dalam lagu itu abadi. Gunung Kendeng nunjang ngidul. Ternyata konsepsi Gunung Kendeng itu ada sejak masa Jayabaya. Ditulis kembali oleh Raffles 1911, kemudian ditulis kembali oleh Jonathan Rigg, kemudian terakhir oleh Danadi Brata. Ternyata masyarakat Indonesia hari ini sebelum disebut Nusantara, dulunya itu Nusa Kendeng ternyata. Kalau Nusantara Indonesia yang dipisahkan oleh lautan, Nusa Kendeng itu Indonesia yang disatukan oleh gunung-gunung yang cincin api itu. Gunung Kendeng nunjang ngidul cenah paratna kapapandayan. Ternyata ada Gunung Kendeng di Bandung Selatan yang itu nunjang ngidul, nunjangna ka kidul dan parat ka papandayan. Yang paling menarik setelah itu, putri nu ngabengreng koneng megatan jalan ka jampang. Putri nu ngabengreng koneng naon abi ini? Sanes jurusan tari. Putri nu ngabengreng koneng ternyata simbol daripada emas. Itu dibuktikan bukan ku abi, tetapi dibuktikan oleh hari ini di kaki Gunung Papandayan itu ada antam. Kenapa? Karena di sana ada potensi emas. Megatan jalan ka Jampang, Jampangna di mana cenah? Sukabuminya orang terangna. Ternyata di kaki Gunung Kendeng itu ada perkampungan yang namanya Kampung Jampang. Nah, lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Sunda lama menyampaikan inkulturasi pengetahuan kepada masyarakat generasi selanjutnya itu melalui hal-hal yang disilokakeun lah gitu. Dan terakhir barangkali berkaitan dengan leuweung larang dan lain sebagainya, ada yang salah satunya mitologi, tapi saya kira itu terlalu panjang kalau diceritain sekarang. Tetapi pada intinya masyarakat Sunda lama, konsepsi kepemimpinan apa dan siapanya itu tidak bisa dipisahkan dengan ekologi atau alam. Gitu dengan alam, tidak bisa dipisahkan dengan gunung alam. Lah orang Sunda, Gunung, salah satu barometernya adalah gunung. Disesuaikan gunung dengan lingkungan barangkali sekitarnya, betul. Sunda ya, lingkungan orang Sunda, masyarakat Sunda. Baik, tadi sudah jelas nampaknya dijelaskan bahwasanya tidak hanya dalam naskah berarti ya, tapi juga kebaikan atau makna-makna sifat-sifat yang baik juga dilarapkan dalam sebuah lagu begitu ya. Ya, dan sesaat lagi juga kita akan gambarkan bagaimana indahnya Sunda dan juga makna-makna yang baik dalam masyarakat Sunda dalam sebuah lagu. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan lagu Maung Lugai.
Bandungan nyerengkeun ti kaanggangan lampahna paseusiwi pajajaran. Hasil meleng hasil ngimpeng anjokna sami ngaleng tatara sunjang pangkurantak papurantak rahayana lara balangsak nu jadi marga lantaran pateng tongan telayat jeung duduluran pagirang-girang tampian kokomoan. Pohon kapur wadaksina jenglengna Sunda asalna midang ajeg ngalageuna sakejlakna jeung sakepasna sifat leungit tanpa lebih ngarakajak gegebna sedih jeung perih nu matak rek makalangan guntahan. Lugai mangu pajajaran lumungsur di pantapan ngalenghoy jeung gagahuran sorang heunder jeung handaruan bulu belang loreng koneng borongongon nyangereng sehurang heteng socana herang moncorong tetep Nah, kita berlanjut lagi nih, pertanyaan yang terakhir barangkali kita akan coba tanyakan kepada kedua narasumber kita mengenai sebagai seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kompetensi ya begitu ya. Dan yang paling penting adalah bisa berkomunikasi dengan komunikan, artinya masyarakat yang dipimpinnya. Ya kira-kira seperti apa untuk orang Sunda sendiri, Kang? Bangga. Jadi kembali lagi ke Parigeuing. Parigeuing kangaranan bisa nitah bisa miwarang. Jasabda arum mawangi mana hante surah nu diparentah. Leres. Jadi di situ kan maknanya sudah jelas bahwa seorang pemimpin harus punya bisa memisahkan seperti apa atau macam mana yang disebut marentah dan menugasi atau menyuruh, dan dengan kepiawaian komunikasi yang baik tentunya yang dilandasi oleh ilmu-ilmu yang di dalamnya ya. Mungkin kalau sekarang ada retorika, ada diksi, ada gramatikal, bahwa itu harus dipelajari juga karena sejatinya sering bersentuhan dengan masyarakat dan
omongan atau apa yang diceritakan oleh pemimpin itu kan digugu dan ditiru gitu. Nah justru di situ harus ada kepiawaian dalam berkomunikasi, tersurah no diparentah, tapi tidak menimbulkan ketidaknyamanan kepada yang diperintahnya. Jadi artinya di situ harus ada kepiawaian dalam berkomunikasi, dan itu sekarang banyak dia niatnya baik tapi dengan komunikasi yang tidak baik, dan itu akan hasilnya tidak baik juga. Jadi artinya pemimpin gaya Prabu Siliwangi mungkin pada waktu itu dia sangat ramah, dia sangat komunikatif, dia sangat humanis dalam menghadapi rakyatnya. Tapi di sini kan bisa nitah, bisa miwarah, artinya apa yang dia ucapkan juga dia bisa melaksanakannya. Jadi saat can nitah batur teh manehna teh bisa ngelaksanakan. Sudah bisa mencontohkan. Sudah bisa mencontohkan. Jadi sauri tauladannya mungkin itu yang membuat wangi, yang membuat. Makanya kan dalam sasajen gitunya ada kembang 7 rupa, artinya kudu seungit tina 7 poe eta. Ulah kadenge ti dieu 7 poe ieu teh si mah bau di lebah dieu ya gitu. Nah, makanya di dalam gaya kepemimpinan Sunda itu sangat dituntut untuk berpiawai dalam berkomunikasi. Nah, seperti itu. Baik, dan selanjutnya Kang Pepep kita lanjut lagi, ada tambahan nih, nggak apa-apa ya Kang Pepep ya. Ya, komunikasi saat ini barangkali diluyukan serang generasi zaman yang berbeda begitu ya, miindung ka waktu mi bapak ka zaman. Artinya juga komunikasi tidak secara verbal langsung disampaikan, cara berkomunikasi dengan lisan begitu, tapi juga saat ini cenderung juga bisa disampaikan lewat media sosial. Nah, pemimpin sendiri bagaimana seharusnya? Nah, saya masuk lagi tadi ke manifestasi etik ya. Jadi sebetulnya persis apa yang disampaikan oleh Kang Apep. Jadi sesuatu itu lebih efektif, baik itu perintah apapun termasuk konstitusi itu, ketika ia sebetulnya bukan hanya diucapkan, tetapi yang paling penting dicontohan. Dicontohkan. Makanya aya pamali itu Kangnya, aduh itu efektif pisan. Saya baheula Beni di rumah di Majalaya kebetulan lamun duduk di depan pintu kan pamali cenah. Nontot jodoh. Padahal naon di pikiran balan naon hubungan nonton jodoh jeung hese gaduh duduk di depan itu dengan sambil dari jodoh kan gak masuk akal gitu. Betul. Kalau kita menggunakan akal. Tetapi karena itu disampaikan oleh orang tua, betul. Yang ia tidak hanya menyampaikan tapi prakna gitu, gak ada tuh protes-protes. Ini sama halnya dengan dalam konteks Patanjala berkaitan dengan leuweung larang. Dulu di masyarakat salah satu contohnya yang sampai sekarang masih hidup. Ini entah apakah kepemimpinan dalam konteks personal ya atau dalam konteks peradaban masyarakat gitu. Di Pangalengan ada mitos aul teh jalmi sirahna ajag. Tosma sirahna ajag serigala itu malikna kapengker. Pemimpin di masa itu, para pemimpin kampung di masa itu nyebutkeun entong ka Danau Aul, pamali. Pamali, cukup dengan pamali saja gitu ya. Teu aya tuh nu protes. Oh. Tapi menarikna suatu hari tahun 1995 di leuweung sekitaran nu situ nu kabi dicarioskeun tadi itu ada proyek pengembangan salah satu proyek lah industri ya. Yang ia tidak hanya masuk leuweung tapi leuweung teh dirusak. Padahal oleh masyarakat di Kampung Cibitung baheula mah tong boro masuk ka tong boro ngarusak. Masuk saja ke lokasi tersebut itu pamali teu wani. Kenapa? Karena dari tiluluhurna kitu, ti pimpinan adat, ti pimpinan kampungna kitu teu meunang. Dan itu dicontohan ku kolotna. Pokokna mah eta pamali ulah supania dan mereka tidak berani. Nah, sampai 1995 tadinya mereka enggak berani masuk ke lokasi tersebut. 95 itu ada proyek di mana proyek itu tidak hanya menebang satu pohon, tetapi leuweung nate dibabad gitu. Apa yang terjadi? Terjadi apa yang disebut dengan demitologi, deforestasi akhirnya. Sejak saat itu masyarakat geus teu percaya deui karena pamali teh. Ka pamali, ka carita kolot. Wah, cenah pamali jeung urang we cenah. Geningan itu ku perusahaan dibabad. Eueuh mamala teh. Karena kan baheula cukup disampaikan ku pamali engke aya mamala. Itu 1885. Ternyata mamala itu datang tahun 2014, di mana Kampung Cibitung nu kuabi tadi dicarioskeun itu akhirnya terkubur oleh apa? Terkubur oleh longsor tahun 2014. Kalau kita kembalikan dengan papatah kolot gitu ya, ternyata naon anu dirempak. Sebetulnya anu dirempak bukan hanya hutannya, tetapi pamalina kehilangan tuah gitu. Nah, bagi masyarakat ayeuna
tidak hanya itunya di Buah Batu oge aya mitos namanya jurig jarian teu meunang micen kawalungan cenah baheula pamali. Tapi orang kan sebagai masyarakat zaman ayeuna ngerasa wah teu asup akal naon anu kaar itu. Akhirna mah eta mah nyingsinan hungkul. Akhirnya kita sebagai masyarakat modern itu punya soal dengan sungai. Banyak sampah. Akhirnya nyieun perda katiga barang siapa yang membuang sampah ke sungai itu bisa didenda 50 juta kalau nggak salah, bisa dipidana. Berarti bentuk pamalinya seperti itu sekarang ya Kang? Iya, tapi lamun ditaroskeun mana yang lebih menakutkan bagi kita? Pamali jurig jarian yang tidak tahu bentuknya seperti apa, eta mah tikolot ya seperti baheula kitu we caritana, atau denda 50 juta. Yang abi anu 50 juta kudu nabung sabaraha bulan ya, sieun keneh kudu denda 50 juta. Tapi faktana sungai kumaha ayeuna kondisina tong boros sampah nu aralit ya. Eta ge naon korsi dengan enak tos aya di sungai. Artinya apa? Masyarakat lama itu, dan saya yakin itu dimulai oleh konsepsi kepemimpinan, dia menyampaikan undang-undang atau aturan-aturan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku dan kepatuhan. Seperti contohnya ayeuna aya di Baduy. Seperti itu Pak. Wah seru sekali obrolan kita saat ini, namun mengingat waktu yang tidak lama lagi, pendengar juga tentu saja pemirsa RNet dimanapun Anda berada, nampaknya kita harus sudahi obrolan singkat kita di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mengikuti obrolan net, tentu saja obrolan dari RNet. Dan sebelum kita akhiri, kami persilahkan kedua narasumber kita untuk bisa memberikan closing statement harapannya ke depannya barangkali yang disampaikan kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan. Mangga dari Kang abi heula sakantenan ke soalna hoyong naros Kang Apep. Mohon. Harapan saya pengetahuan Sunda semacam ini itu harus bisa jauh lebih akrab kepada milenial, bukan hanya milenial ya, tapi masyarakat generasi paling baru gitu ya. Dengan segala jenis bentuk apapun. Dulu saya termasuk yang anti ke sosmed abeni, termasuk tik-tiktokan gitunya kayak gituan. Tapi fakta bahwa masyarakat hari ini itu ekosistemnya dengan hal-hal semacam itu. Mau tidak mau sebetulnya pengetahuan yang dalam tanda petik adiluhung ini, yang memang adiluhung itu, yang baik ini sebetulnya harus muncul di dunia semacam itu. Ayeuna upami abi di TikTok misal searching tentang K-pop kan mudah tuh. Lebih mudah. Tapi abi hoyong terang misal tarawangsa moal aya. Kenapa? Karena kita tidak mengisi media tersebut. Itu yang pertama. Harapannya jadi bagaimanapun Sunda yang baik ini harus muncul di dalam dunia teknologi. Kedua ini bahasa Sunda. Abi sakantenan hoyong naros pendapatnya kayak Kak Apep. Sebetulnya kan pola pengetahuan itu tersimpan dengan baik di mana? Di bahasa Sunda. Tapi Kang Apep terus terang abi wae sebetulnya mah teu pede upami nyarios bahasa Sunda. Ayeuna abi bikin perda di Kota Bandung, salah satunya itu perda pemajuan kebudayaan yang di dalamnya ada penyelamatan bahasa Sunda. Pertarosan paling menarik sebetulnya bahasa Sunda yang seperti apa sih yang harus kita dorong? Karena kieu aya kejadian kieu. Abi nyarios misal di payunan teh aya kolotnya. Abi mending make bahasa Indonesia. Nah, karena lamun pakai bahasa Sunda sieun kasar, terhalang dengan undak usuk bahasa. Ya, sementara gitu orang teh kan aya loma dan lain sebagainya. Tah Apep kumaha saya naik kapayun hubungan dengan bahasa sakantenan. Kebetulan saya orang komunikasi. Komunikasi dasar adalah ketika kita berbicara dari komunikator ke komunikan. Ketika komunikator itu berbicara, komunikan itu mengerti. Sakitu we heula. Komunikasi yang baik, yang efektif adalah apa yang diomongkan, apa yang diutarakan oleh komunikator, komunikan itu mengerti. Sebetulnya itu. Jadi ulah waka heula ngageurah-geurah, ngaguruh-guruh, eta bahasana kasar, bahasa lemes dan sebagainya. Sunda sejatinya pada waktu itu tidak ada Sunda kasar, bahasa lemes. Matak disebutkan sapa jajaran, equal. Nah, justru itu ada pengaruh dari Jawa juga. Bahasa Sunda aya kasar, aya lemes teh, aya undak usuk bahasa. Karena di Jawa kan ada 3 ininya, ada 4 bahkan. Kromo inggil, ngoko, kromo inggil, kraton. Itu bahasa-bahasa tingkatan. Jadi intinya ulah sieun ngomong bahasa Sunda. Memang salah sahiji peradaban paling tua adalah bahasa. Makanya sok aneh lamun jelema nu kasurupan Prabu Siliwangi kudu nyaho zaman Siliwangi kudu kumaha ngomong Sundana.
Udah beda jeung ayeuna. Wah, menarik nih Kang Apep. Jadi artinya tong sieun ngomong bahasa Sunda rek kasar rek lemes teu penting anu diajak ngobrolna ngartieun kudu naon dikurang diomong. Betul. Nah, Kang Apep tidak bermaksud mencudahi ini kebersamaan kita dan obrolan yang begitu sangat menarik mengingat waktu yang singkat sekali. Nah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita tutup obrolan budaya di kesempatan kali ini. Saya Benny Herdiansyah undur pamit dan juga tentu saja para narasumber mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.